Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Aziza dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil riset analisis brand awareness susu Ultramix. Di sini anggota kelompok 5 yang pertama ada Dwi Aprilia, ada Nisa Zahra Herminda, Zia Imro'atun Soleha, Nabila Aziza Saraswati, Destiliana, Siti Rosita Apriliani, dan Tiara Modis. Lanjut. Yang slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Definisi merek. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Selanjutnya, ada peranan dan kegunaan merek. Menurut Kotler, bahwa merek memiliki peranan dilihat dari sudut pandang produsen, di mana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Yang keempat, merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau yang dimaksud loyalitas konsumen. Yang terakhir, merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada strategi merek. Brand strategi atau strategi merek adalah rencana jangka panjang yang digunakan oleh bisnis untuk menetapkan identitas mereknya dan menemukan posisi unik di benak audiens target. Ini mencakup tujuan spesifik dan jangka panjang yang mencapai hasil dalam membangun merek yang sukses dengan ekuitas dan kredibilitas tinggi yang menepati posisi kompetitif di pasar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rosita. Strategi perluasan lini produk. Strategi perluasan lini produk artinya perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama, tetapi dengan tambahan atau fitur terbaru, seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran kemasan, dan lain sebagainya. Strategi perluasan merek. Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada yang biasanya memang sudah berhasil di pasar untuk dipergunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Selanjutnya, strategi banyak merek. Strategi multi-brand adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori produk yang sama. Selanjutnya, strategi merek baru. Penggunaan merek baru untuk meluncurkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah dikhawatirkan jika produk baru gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada. Perusahaan tidak mau mengambil risiko dengan merek dan produk yang baru tersebut. Yang terakhir, strategi merek bersama. Merek bersama atau co-branding adalah penggunaan dua merek untuk satu produk atau bisa disebut juga kerjasama branding. Dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Aprilia. Maaf, April mic-nya belum nyala. Apa itu brand equity? Brand equity atau yang biasa disebut ekuitas merek adalah suatu keunggulan dari suatu merek karena mampu mengubah penilaian atas suatu produk atau jasa yang diciptakan sehingga terlihat lebih baik daripada merek pesaing. Brand awareness atau kesadaran merek adalah langkah pertama untuk memposisikan merek Anda. Kesadaran merek mengacu pada sejauh mana pelanggan dapat mengenal atau mengingat suatu merek tertentu. Brand association
Kesan yang melekat dalam benak seseorang begitu melihat objek yang berhubungan dengan suatu produk barang pelanggan secara menyeluruh terhadap suatu produk atau jasa tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan kesan pelanggan. Untuk mendapatkan kesan positif, perlu memperkuat kualitas dan pengalaman pelanggan. Brand loyalty. Brand loyalty dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang dimiliki oleh konsumen setelah melakukan pembelian sebuah brand dengan merek tertentu. Perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen cenderung menampilkan kesediaan untuk membeli lagi produk tersebut. Proprietary brand asset. Menurut Durianto dan kawan-kawan, 4 elemen brand equity di luar aset-aset merek lainnya dikenal dengan elemen-elemen utama dari brand equity. Kualitas dari 4 elemen-elemen utama tersebut secara langsung akan mempengaruhi elemen brand equity yang kelima. Hal ini mencakup hak paten, merek dagang, dan hubungan saluran. Aset ini berharga karena mencegah kompetitor menyerang perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zia. Manfaat brand equity. Yang pertama, manfaatnya adalah mendapatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua, produk tetap laku walau harganya tinggi. Yang ketiga, meningkatkan customer retention. Yang keempat, memperkuat eksistensi perusahaan. Cara membangun brand equity. Yang pertama, buat produk yang kuat. Yang kedua, strategi market itu tingkatkan customer experience, pengalaman pelanggan. Ini ada metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Kami menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data ini. Salah satu metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu metode data primer, yaitu berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Kuesioner ini disebar kepada mereka yang pernah melakukan pembelian produk susu Ultramilk minimal 1 kali. Link yang didapat ketika penulis membuat kuesioner di Google Form disebar melalui grup WhatsApp kuesioner yang akan dibagikan melalui media sosial yang dapat membantu kami untuk mendapatkan data. Selain dengan metode data primer, kami juga menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, website, dan laporan. Yang kedua, di sini ada metode populasi dan sampling. Populasi responden untuk penelitian ini adalah responden yang pernah melakukan pembelian produk susu Ultramilk. Tidak susu Ultramilk ini. Karena populasi yang terlalu besar, maka peneliti mengambil sampel yang bisa mewakili populasi tersebut. Sampel yang dipilih adalah pengguna sosial media yang pernah melakukan pembelian produk susu Ultramilk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Zara. Metode analisis data. Metode penelitian ini digunakan penulis dalam penyusunan laporan. Ini adalah metode penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner beserta analisis regresi berganda dan analisis regresi sederhana. Program komputer SPSS yang digunakan untuk membantu pengolahan data. Penulis menggunakan tabel hasil jawaban responden untuk menganalisis brand awareness pada produk susu Ultramilk. Profil perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company merupakan salah satu perusahaan
yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman terkemuka di Indonesia. Pada awal berdirinya perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya industri sederhana dimulai dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawira Wijaja. Ini berkembang sebagai perseroan terbatas sejak tahun 1971. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen dengan baik. Ultramilk sebagai susu kemasan yang mendominasi pasar Indonesia dari supermarket hingga warung kecil. Susu Ultramilk sudah pasti ada di kulkas penjualnya. Susu Ultramilk diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company. Keluarga Prawira Wijaja adalah sosok yang membesarkan perusahaan tersebut. Untuk diketahui, Ultra Jaya didirikan oleh Ahmad Prawira Wijaja pada tahun 1958 yang awalnya hanya industri rumahan. Ahmad memproduksi susu dengan pengolahan yang sangat sederhana. Hingga pada tahun 1970-an, perusahaan ini pun berkembang menjadi perseroan terbatas hingga menggunakan teknologi canggih yakni pengolahan secara ultra high temperature atau UHT dan teknologi pengemasan dengan kemasan karton aseptik atau aseptic packaging material. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destiliana. Data responden. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data responden berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kelamin, terdiri dari 2 karakteristik, laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan di sini jumlah frekuensinya 72 dan persentasinya di 72%. Lalu laki-laki di frekuensi 28 dengan persentase 28%. Untuk jumlahnya total 100 frekuensi dan untuk persentasinya 100%. Berikut diagram lingkarannya. Yang kedua ada usia. Usia terdiri menjadi 4 kelompok. Yang pertama 11 sampai 20 tahun dengan frekuensi 77 dengan persentase 77%. Yang kedua ada 21 sampai 30 tahun dengan frekuensi 21 dan persentase di 21%. Yang ketiga ada 31 sampai 40 dengan frekuensi 2 dan persentase 2%. Untuk 41 sampai 50 dengan frekuensi 0 dan persentase 0. Jumlah frekuensi 100 dan persentase 100%. Berikut data diagram dari usia. Yang ketiga pekerjaan. Pekerjaan terdiri dari 8. Yang pertama ada pelajar dengan frekuensi 10 dan persentase 10%. Yang kedua ada mahasiswa dengan frekuensi 64 dan persentase 64%. Untuk pekerja atau bekerja frekuensinya di 21 dengan persentase 21%. Mahasiswa sambil bekerja dengan frekuensi 1 dan persentase 1%. Ibu rumah tangga ada 2 frekuensi dan dengan persentase 2%. Untuk freelance ada 1 dengan persentase 1% dan YouTuber ada 1 dengan persentase 1%. Untuk total seluruhnya ada 100 dan untuk persentasenya 100%. Berikut diagram lingkaran dari pekerjaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ajijah. Analisis dan pembahasan. Analisis pada brand awareness atau kesadaran merek dilakukan analisis deskriptif terhadap keseluruhan responden. Jawaban responden dari Google Form terhadap brand awareness yaitu top of mind, brand recall, dan brand recognition. Didata dan ditabulasi dengan mencatat frekuensi merek disebut dan persentasenya. Di sini ada analisis top of mind.
dari hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan, yaitu sebutkan satu merek susu yang Anda ketahui. Di sini Ultramilk disebutkan paling banyak, yaitu 60 frekuensi dengan 60 persentase dari 100 frekuensi dan 100 persentase. Di sini ada analisis brand recall, hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan, sebutkan 5 nama merek susu yang Anda ketahui selain yang sudah disebutkan pada nomor 1 di atas. Di sini Indomilk memiliki suara terbanyak yaitu 92 frekuensi dengan jumlah frekuensi 488 responden dan persentase 100. Analisis dan recognition, di sini ada pertanyaan apabila Anda diminta untuk menyebutkan merek susu yang cair dalam kemasan, merek Ultramilk adalah merek yang muncul pertama dalam benak atau pikiran saya. Di sini ada 42 responden menyetujui, sangat menyetujui pernyataan tersebut dari 100 frekuensi dan 100 persentase. Apabila mendengar susu cair dalam kemasan merek Ultramilk, saya bisa membayangkan produk tersebut. Di sini ada 50 frekuensi atau 50 responden menjawab sangat setuju dengan jumlah 100 frekuensi. Saya tahu varian produk dari susu cair dalam kemasan merek Ultramilk. Di sini ini 53. Susu cair dalam kemasan Ultramilk memiliki slogan khusus yang menjadi ciri khas. Di sini 42 responden sangat menyetujui pernyataan tersebut dari 100 responden. Ultramilk adalah merek dengan citra yang kuat sebagai susu cair dalam kemasan yang sehat. Di sini ada 45 responden sangat menyetujui dengan pernyataan tersebut dari 100 responden. Ultramilk adalah merek susu cair dalam kemasan yang terpercaya. Di sini ada 51 responden sangat menyetujui pernyataan tersebut dari 100 responden. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah brand awareness atau kesadaran merek merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas pemasaran yang diukur dengan kemampuan pelanggan untuk mengenali maupun mengingat nama, gambar, maupun tanda-tanda yang berkaitan dengan merek tertentu. Dengan membangun brand awareness yang baik, maka pandangan masyarakat terhadap brand tersebut juga akan baik. Pada produk Ultramilk, responden banyak yang menyadari keberadaan merek Ultramilk. Mayoritas responden sangat menyetujui bahwa produk Ultramilk adalah produk yang muncul pertama dalam benak atau pikiran mereka. Responden dapat membayangkan produk tersebut, serta responden dapat mengenal produk Ultramilk dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.